Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Lumia, NIM 79. Di sini pada pertemuan keempat ini kita akan belajar bersama mengenai upaya dan usaha membuat konsep materi SKI. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat konsep materi SKI, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada sumber belajar atau materinya. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Ketiga ada media dan sarana prasarana. Keempat ada hubungan baik antara siswa dan guru. Dan yang kelima adalah karakteristik peserta didik. Nah, apa sih yang dimaksud sumber belajar, strategi pembelajaran, media dan prasarana, hubungan siswa dan guru? Nah, langsung saja. Yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar di sini adalah materi. Nah, materi bukan hanya berupa buku atau LKS. Tapi di sini juga sumber belajarnya juga bisa berupa keterampilan belajar SKI yang efektif. Contohnya mind mapping, video praktek, atau kunjungan ke situs sejarah. Kita kayak safari gitu loh, ke museum-museum, ke tempat-tempat bersejarah, ke punden-punden atau gimana lah, intinya yang mengingatkan kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang kedua itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini ya ini sering kan biasanya kalau belajar SKI itu sering menggunakan strategi pembelajaran berupa ceramah sih. Nah, sini hendaknya membuat metode atau strategi pembelajaran yang mengacu pada keceriaan atau kesenangan. Contohnya guru itu membuat peta konsep atau video sejarah. Jadi gak hanya tentang cerita. Pada zaman dahulu, Alkisah gak hanya gitu saja, tapi kita juga bisa membuat video, kita bisa menayangkan video tentang sejarah itu. Selain video, kita juga bisa membuat puzzle atau membuat storybook, atau kita bisa membuat banyak banget deh intinya. Sekreatif kalian. Terus di sini ada media dan sarana prasarana. Tentu dalam membuat konsep materi pembelajaran kita harus memadukan media dan sarana prasarana yang ada di lingkungan kita. Di sini itu sebaiknya menggunakan media sederhana atau ekonomis, media yang gampang dicari. Contohnya, nah yang paling umum nih ya, yang biasa kan di kelas-kelas MI di tembok ada poster tokoh-tokoh Islam atau gambar-gambar lainnya. Terus media juga bisa sekreatif kalian, gak hanya berupa gambar 2 dimensi, tapi juga bisa buat menggunakan video 3 dimensi. Terus yang keempat ini ada hubungan baik siswa dan guru. Di sini hubungan yang baik antara guru dan siswa akan menciptakan kedekatan hati, sehingga tujuan belajar akan tercapai dengan maksimal. Seorang guru harus dapat menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan bagi siswanya. Dengan begitu, jika hubungan siswa dan guru sudah baik, maka pelajaran yang disampaikan oleh guru itu akan mudah diterima oleh siswa. Terus yang terakhir adalah karakteristik peserta didik. Kita harus mengetahui atau bagaimana sih karakter peserta didik kita. Kita harus menyesuaikan konsep pembelajaran kita, strategi kita, media kita dengan karakteristik peserta didik yang akan kita ajar. Singkat materi yang dapat saya paparkan, silakan bagi teman-teman yang ingin menambahi, mengevaluasi, atau menanyakan hal yang belum jelas. Di sini kita belajar bareng ya. Silakan nanti diskusikan bersama di WA Group atau di Google Meet. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.